Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan bahwa kita bisa berkesempatan bertemu dan menikmati bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan barokah yang selalu kita rindukan sejak bulan Rajab. Terpanjatkan doa-doa agar kita berkesempatan mengisi dan menikmati bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balikna Ramadan. Sudah banyak dan telah jauh-jauh hari kita menyusun kegiatan agar tidak ada waktu sedikit pun terlewat demi untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyak, bahkan dalam menyambut Lailatul Qadar. Keagungan Ramadan terbentang luas bagi semua hambanya. Derajat takwa merupakan predikat yang disematkan bagi umat Islam yang meningkatkan intensitas ibadah di bulan suci ini. Dengan sungguh-sungguh, semuanya berkesempatan meraihnya dengan terbuka. Meski demikian, kita tidak boleh lengah dalam berpuasa, mengingat tidak semua orang yang berpuasa dapat mencapai prestasi derajat muttaqin, sebagaimana dikabarkan baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Banyak kaum muslimin yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar ibadah puasa kita sampai pada derajat muttaqin perlu dilakukan dengan penuh keikhlasan dan tidak mengesampingkan adab atau sopan santun dalam berpuasa, sebagaimana Imam Al-Ghazali dalam Majmu' Rasailnya membeberkan 6 adabus siyam. 6 etika berpuasa tersebut adalah yang pertama, tayyibul ghidha, yaitu mengkonsumsi makanan halal yang baik. Kaum muslimin selama menjalankan puasanya hendaklah mengkonsumsi makanan-makanan yang baik atau thayyib, dan tidak hanya dengan pertimbangan perut dan rasa saja. Karena sesungguhnya bukanlah sekedar pemenuhan kebutuhan lidah atau rasa saja. Persoalan makan atau konsumsi ini terkait dengan pemenuhan hak-hak tubuh dan perawatan badan. Oleh karenanya, bahan makan yang boleh masuk ke tubuh kita sudah selanjutnya adalah pangan yang mengandung zat yang dibutuhkan oleh badan, yang berefek atau menyehatkan badan. Halalan thayyibah harus menjadi pertimbangan yang penting sebagai bentuk ikhtiar untuk perawatan badan yang diamarkan Allah kepada kita. Pertimbangan selanjutnya adalah kema'rufan atau kepantasan terkait dengan adab atau sopan dalam makan. Dengan begitu, makan mesti mempertimbangkan halalan thayyibah wa ma'rufan. Yang kedua, tarkul mar'i, yaitu menghindarkan pesanan. Hendaknya perselisihan seringkali berujung pada permusuhan dan pemutusan tali silaturahmi. Di bulan Ramadan, umat Islam yang menjalani puasa hendaknya menghindari perselisihan, mengingat esensi berpuasa adalah menahan hawa nafsu, tidak sekedar nafsu fisik biologis saja, melainkan segala nafsu, termasuk nafsu ingin menang diri dalam berselisih dalam pihak lain. Yang ketiga adalah mujanatul ghibah atau menjauhi ghibah. Ghibah adalah langkah awal menuju fitnah. Bagi kaum muslimin yang berkeinginan sukses dalam puasanya, hendaklah menjauhi larangan Allah yang satu ini. Ghibah akan menggerogoti, bahkan memakan habis pahala yang orang yang berpuasa. Maka sangat disayangkan bagi kaum muslimin yang berpuasa masih asik berghibah, mengingat ghibah seringkali secara tidak sengaja dan terasa mengasihkan. Yang keempat adalah rifdul hasib, menolak dusta. Berdusta sering disebut-sebut sebagai emaknya atau bapaknya dosa. Berpuasa adalah ibadah yang paling pribadi, yang mengetahui sejatinya apakah seorang itu berpuasa atau tidak hanyalah orang itu sendiri yang melakukan puasa, dan Allah yang Maha Tahu. Maka satu adab berpuasa adalah tidak berdusta. Yang 5 adalah tidak menyakiti orang lain. Tujuan berpuasa adalah untuk membuat manusia menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yaitu sebuah pribadi taat kepada Allah dengan segala ketundukan, keikhlasan, menjalankan segala yang diperintahkan Allah, dan didorong oleh pemahaman bahwa kesadaran bahwa semua yang diperintahkan Allah adalah sesuatu yang baik, yang kebahagiaannya akan membawa kemaslahatan baik untuk diri maupun kepada orang lain, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda apalagi tidak melakukannya.
Sebaliknya terhadap larangan-larangan Allah bagi pribadi muttaqin tidak akan pernah ada dalam hati untuk menginginkannya, apalagi melahirkannya dalam perbuatan melakukan yang dilarang oleh semata-mata karena kesadaran dan pemahaman bahwa larangan Allah sudah pasti akan membawa efek pada menyengsarakan, menderitakan dan menyakitkan baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kekuatan seseorang justru di saat dia mampu menguatkan pihak lain dan mengalahkan keinginan hawa nafsunya sendiri. Kemudian yang keenam, sonul jawahir anitola, menjaga badan dari segala macam perbuatan bau. Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa puasa pada intinya adalah menahan hawa nafsu, tidak hanya hawa nafsu makan, minum, dan berbuat seks, namun segala macam hawa nafsu, keinginan yang buruk. Jika hal ini dapat diraih, maka yang terjadi akan mampu menahan diri dari semua perbuatan yang buruk dari semua anggota badan. Inilah puasa yang jawarih, yang hanya bisa dilakukan oleh pribadi mutakin yang telah mencapai tujuan hakiki berpuasa. Maka itu marilah kita perhatikan dan lakukan sungguh-sungguh adab siam ini agar kita semua sampai pada derajat mutakin yang menjadi dambaan semua orang. Semoga puasa yang telah kita lakukan selama 23 hari ini mendapatkan rahmat taufik dari Allah Ta'ala. Walhamdulillah usikum wa nafsikum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.